Halo badminton lover, ya kembali lagi bersama saya Agus Sutrisno. Ya hari ini saya bukan mau review raket atau mau kan tentang pendapat pribadi saya ya tentang banyaknya mungkin pertanyaan yang pernah diajukan kepada saya ya, tapi ini jawaban menurut pendapat pribadi saya dan sepengetahuan saya. Oke, jadi ini banyak yang nanya kepada saya juga, lebih enak Astrock 77 Pro atau Axaber 11 Pro. Nah, kalau ini masalah selera. Kenapa saya bilang selera? Karena kita ngomong masalah harga dulu ya. Jadi kalau harga, ini kebetulan harganya kalau untuk yang seri Pro itu pasti di atas 2 juta ya. Dan saya mau menjelaskan juga karena banyak juga mungkin yang tanya raketnya mahal, kenapa kok bisa 2 jutaan ya. Jadi Yonex itu biasanya mengeluarkan raket itu kadang ada 3, kadang ada 4. Nah maksudnya apa? Maksudnya itu eh, dari seri Pro. Jadi misalnya seperti ini ya, seperti Astrock 77 itu dia ada seri Pro-nya, ada di bawahnya seri Pro itu ada di seri Tour, habis itu ada seri Game dan seri Play. Jadi seri Play itu yang paling bawah. Nah, kalau kita ngomong bedanya apa? Tour, Pro, Game dan Play itu bedanya ada di harga, otomatis, material dan made in-nya. Nah, jadi kebetulan kalau untuk seri Pro itu made in Jepang dan biasanya harganya pasti di atas 2 juta. Nah, kalau di bawahnya itu ada seri Tour dan seri Game. Ya, jadi kalau untuk seri Tour itu biasanya harganya range-nya antara 1,5 sampai 2 juta dan made in-nya made in Taiwan ya. Material dan teknologinya pun disesuaikan. Kalau untuk seri Game biasanya itu harganya antara 1 juta sampai 1,5 dan itu made in Taiwan juga. Dan untuk seri Play itu harganya range-nya antara 500 sampai 1 juta. Itu biasanya made in China ya. Nah, jadi bedanya di sana. Jadi supaya teman-teman tahu dan paham, soalnya ada juga yang masih bertanya. Nah, kembali lagi ke masalah dua raket ini. Jadi raket ini sama-sama seri Pro, yang ini Astrock, yang ini Axaber 11 ya. Astrock 77 Pro. Kenapa saya bilang selera? Karena ada beberapa orang yang membeli raket itu dilihat dari desainnya lebih suka yang mana ya, tapi tidak semua ya, saya bilang ada beberapa. Nah, kalau untuk masalah desain, kalau untuk yang Axaber 11 Pro ini catnya dia doff ya, dan desainnya seperti ini. Sedangkan yang Astrock 77 Pro itu dia catnya warnanya glossy dan ada glitter-glitternya. Nah, ada yang suka dengan raket catnya doff, ada yang suka dengan yang mengkilat ya, glossy. Nah, ini untuk kita ngomong masalah desain. Kalau masalah performa bagaimana? Menurut saya sekarang untuk raket-raket badminton yang di zaman modern sekarang ya, itu semuanya sudah sangat-sangat bagus ya, sangat-sangat enak lah. Misalnya yang seperti dua raket ini dua raket menurut saya sama-sama lincah, tidak meninggalkan powernya. Jadi maksudnya biasa kalau zaman dulu raket lincah powernya kurang, tapi kalau untuk raket yang powernya gede biasa kurang lincah, biasanya begitu ya. Tapi untuk raket-raket sekarang ini sudah imbang, udah menurut saya imbang ya. Hanya yang membedakan untuk Astrock, untuk yang punya tipe permainan yang lebih suka agak berat di kepala tapi juga tidak meninggalkan untuk defense atau speednya, itu saran saya ngambil yang 77 Pro sih, Astrock ya. Nah, sedangkan untuk yang benar-benar balance, jadi tidak berat di kepala, lupa untuk power juga luar biasa. Kalau untuk smash itu bisa ambil untuk tipe yang Axaber 11 Pro ya. Nah, jadi ini merasa agak berat kepalanya tapi juga tetap lincah. Sedangkan ini lebih feel-nya lebih, kepalanya lebih ringan tapi juga
powernya ada. Jadi sama aja sebenarnya, tidak ada yang salah dalam memilih dua raket ini ya. Hanya masalah selera dan sukanya yang bagaimana, yang agak kepalanya agak berat tapi juga sama-sama lincah, sedangkan yang ini kepalanya balance, jadi tidak berat tapi juga powernya ada. Kenapa? Karena mungkin teman-teman ada yang nonton Sudirman Cup kemarin itu, kalau anda teman-teman perhatikan, banyak yang memakai dua jenis raket ini untuk pemain pro ya. Kenapa ya? Karena seperti tadi itu saya bilang, apalagi misalnya seperti contohnya ganda mix double-nya Cina ya, yang perempuan malah pakai yang Asrock 77, yang lakinya malah pakai yang Aksaber 11 ya. Jadi disesuaikan kebutuhan, dan dua raket ini memang paling cocok untuk ganda maupun single pun masih bisa sebenarnya ya, tinggal disesuaikan aja. Jadi tidak ada yang salah, teman-teman mau beli salah satu silahkan, atau beli dua-duanya lebih bagus ya. Nah ini untuk pertanyaan tentang dua raket ini ya. Dan pertanyaan selanjutnya biasanya, Bang, bedanya raket mahal dengan raket murah apa? Dan ini biasanya juga waktu dulu pertanyaan di kepala saya juga sama seperti teman-teman, mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Kan toh raket mahal, raket murah sama-sama bisa dipakai main. Bahkan ada teman bilang, saya pakai raket 200.000, 300, di bawah 500 lah ya kita ngomong, itu enak-enak saja gitu ya, seperti itu. Terus tapi kenapa ada raket yang harganya sampai jutaan juga gitu? Nah sebenarnya bedanya apa? Kalau saya bisa jelaskan sih, perbedaan pertama adalah di bahan material dan di harga, jelas ya. Nah untuk bahan material, otomatis kalau dengan raket mahal itu otomatis kualitasnya, bahan yang digunakan untuk raket ini pasti dengan kualitas yang paling bagus atau dengan teknologi yang paling terkini. Karena untuk membuat satu buah raket itu kan biasanya ada risetnya ya, nah biasanya pengembangan dari kekurangan yang dulu punya raket disempurnakan itu kan butuh riset, dan riset itu tidak murah ya teman-teman. Jadi menurut saya itu yang paling pertama adalah bahan materialnya. Berikutnya sebenarnya ini masalah feel. Nah tapi feel ini mungkin kalau teman-teman yang belum pernah pakai atau belum pernah beli raket mahal, itu biasanya agak sulit bisa menerima. Karena gini, ibaratnya kalau kita ngomong makanan aja ya, kita ibarat makanan, kalau kita misalnya sama-sama daging ya, memang daging kan juga ada banyak jenis, atau seafood juga ada banyak jenis, sayuran, makanan juga banyak jenis kan. Makanan juga tergantung dari kualitas freshnya bagaimana. Sama-sama daging pun, dagingnya pun kalau kita makan yang premium punya daging, misalnya daging sapi, misalnya sapinya yang satu harus bekerja keras untuk mencari makan. Apalagi saya juga sering has ya, jadi sering lihat sapi-sapi itu berotot sampai naik-naik ke bukit. Nah, sedangkan ada sapi yang di Jepang mungkin harus dipijat, makanannya diatur. Nah, itu otomatis jelas berbeda hasil akhirnya ya. Jadi ya menurut saya seperti itu sih untuk raket mahal dan raket murah. Jadi selain hanya material, ada feel yang tidak bisa diungkapkan atau tidak bisa berikan dengan kata-kata gambaran kalau Anda tidak mencobanya sendiri atau beli. Kalau untuk hanya nyoba punya teman atau gimana, kadang-kadang memang feel-nya belum dapat. Karena dulu saya juga pernah coba punya teman raket mahal dulu waktu belum punya raket mahal ya, jadi pakai raket biasa aja. Itu ya sama aja. Tapi setelah harus punya sendiri teman-teman, jadi usahakan nabung lah ya. Jadi coba dirasakan sendiri. Dan mungkin pertanyaan terakhir, biasanya juga banyak nanyakan, Bang, pakai senar apa atau tarikan berapa misalnya. Nah kalau kita ngomong biasa untuk merekomendasikan teman-teman pakai senar apa dan tarikan apa, itu sebenarnya juga agak sulit ya. Kenapa? Karena itu feel-nya teman masing-masing, gaya mainnya,
sama kekuatan tangan itu setiap orang berbeda-beda soalnya. Jadi saya hanya bisa kasih saran sih, dicoba dulu. Misalnya kalau untuk pemula, cobalah tarikan yang rendah-rendah dulu seperti 24, 25 gitu ya. Nanti teman-teman pakai main, kalau misalnya nanti senarnya putus, teman-teman bisa ganti lagi senarnya dan tarikannya mungkin bisa dinaikkan. Jadi supaya nanti teman-teman sendiri yang merasakan, oh saya cocoknya untuk tarian sekian, kekuatan tangan saya mampu. Udah gitu aja sih teman-teman. Jadi tidak bisa teman-teman untuk menanyakan saya cocoknya tarian berapa, karena kita tidak tahu ya. Soalnya kekuatan tangan teman-teman, gaya mainnya teman-teman itu beda-beda setiap orang. Jadi saran saya sih dialami sendirilah, dinaikkan sendiri, diturunkan sendiri, nanti nyamannya dapatnya yang berapa, biasanya gitu. Nah untuk masalah senar, coba aja. Saya suka senar yang tebal atau senar yang tipis. Nah itu bagaimana. Nah tapi kalau untuk pada umumnya senar tebal dan senar tipis itu untuk pantulan itu biasanya lebih cepat, tapi untuk ketahanan biasa lebih cepat putus ya. Nah tapi untuk kita main smash atau power itu lebih keluar biasanya untuk senar-senar yang tipis, tapi untuk durability-nya kurang, untuk ketahanannya kurang. Nah sedangkan yang raket-raket yang tebal itu biasanya ketahanannya kuat, tapi pantulannya biasa aja ya. Seperti itulah, ada kelemahan dan kekurangan. Dan kalau kita ngomong untuk tarikan tinggi, tarikan yang misalnya 28 ke atas, 28, 29, 30, 31 gitu, biasanya enaknya memang itu untuk kontrol ya, kontrol bola. Tetapi kalau untuk power biasanya kurang, kecuali ya itu kembali lagi ke tangan masing-masing. Kalau tangannya powernya kuat ya otomatis output kita keluarkan pukulan juga pasti otomatis keras juga. Jadi itu semua tergantung kekuatan tangan, cara bermain, dan raket juga. Bukan hanya senar aja, tapi raket juga pengaruh. Jadi banyak pengaruhnya. Tapi biasanya kalau untuk tarikan tinggi sih lebih enak untuk mengontrol bola, biasanya seperti itu ya. Semoga teman-teman suka video ini. Kalau suka di like aja, kalau nggak suka di dislike aja ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.